Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat. Dan biarlah di pagi hari ini kita sama-sama mengawali hari ini dengan memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami Tuhan berikan kesempatan untuk menghirup udara yang baru, untuk menikmati berkat-berkat yang baru. Tuhan Yesus, kami rindu mengawali hari ini dengan datang memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami mau serahkan setiap jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita menyatakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan segenap hati kita nyatakan dari awalnya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, mari agungkan Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu melimpah di dalamku. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami di pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami boleh melakukan sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami semuanya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera, damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya selalu beserta kita senantiasa. Kembali kita di program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi ini Bapa telah menyapa kita melalui firman yang tertulis di kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan belas kasihan-Nya yang besar, Ia telah menyebabkan kita dilahirkan kembali kepada suatu pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ke suatu warisan yang tidak dapat binasa, tidak tercemar, dan tidak pudar, disimpan di surga bagimu. Demikian firman Tuhan yang menyapa saudara dan saya pagi ini. Saudara yang terkasih, kita telah belajar bersama penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya memberi kita harapan baru. Harapan yang tadinya hilang kembali diberikannya pada kita. Bahkan dengan harapan baru dan hidup. Ya, bahkan dengan harapan itu kita bisa diartikan bahwa kita telah dilahirkan kembali. Bukan dengan harapan yang palsu, bukan harapan yang mati, tetapi harapan yang nyata, yang benar, yang percaya dan hidup. Dan harapan hidup memungkinkan kita untuk mengembalikan iman percaya kita kepada Yesus dan menjadikannya sekaligus menjadi sandaran dan harapan bagi kita. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan
apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya terjadi, yang oleh belas kasihannya kita diberikan kelahiran kembali dengan harapan baru dan harapan yang hidup, seperti yang kita baca pada ayat 1 Petrus tadi. Ada beberapa hal yang harus terjadi ketika kita menerima dan memiliki harapan yang hidup melalui penebusan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya jika kita benar-benar merasa dilahirkan kembali dengan harapan yang hidup, ada hal-hal yang harus terjadi dan harus berjalan dalam hidup kita. Dan jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai harapan baru, berarti kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan baru kita juga. Untuk itu kita harus melepaskan Tuhan dengan tanda petik ya, Tuhan kita yang lama, Tuhan yang selama ini menghantui, yang mendorong dan sekaligus memerintah atas kita lewat pemikiran-pemikiran, lewat keinginan dan pembenaran. Kita harus melepaskannya dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang baru atas hidup kita. Karena tujuan terbesar dalam hidup bukanlah lebih banyak uang, bukan lebih banyak hak istimewa, bukan kita mengharapkan perhatian yang lebih banyak posisi dan sebagainya, sehingga itu menjadikan Tuhan atas hidup kita dan kita akan membesarkan Dia melebihi nama Yesus, sehingga kita menjadikan Tuhan. Untuk itu kita harus mulai merubahnya. Tujuan hidup kita bukan untuk nama kita, tetapi untuk namanya. Hidup kita bukan untuk ketenaran kita, tetapi ketenaran namanya. Kita hidup bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaannya. Karena Yesus adalah Tuhan baru kita. Dan setelah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita yang baru, kita juga harus menjadikan hidup kita sebagai manusia yang baru. Harapan yang kita terima seharusnya membuat kita benar-benar menjadikan diri kita seorang yang betul-betul baru. Alkitab berbicara tentang orang Kristen menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan awal yang bersih dan segar. Dosa-dosa kita telah ditutupi, diampuni, bahkan dihapuskan, disembunyikan. Yesus telah menghapus lembaran-lembaran di buku kehidupan kita yang lama. Dan Yesus memulai menuliskan di lembaran-lembaran hidup kita yang baru, di buku kehidupan kita yang baru. Kita harus menjadi manusia baru, artinya hati, pikiran, keinginan, dan tindakan kita semuanya harus menjadi baru. Kita harus hidup secara berbeda karena kita sudah diubah. Kita sudah lahir baru itu tadi. Maka sekeliling kita akan melihat dan mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali melalui kehidupan kita yang sudah mulai diubahkan tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan baru juga memberi kita kekuatan baru. Kekuatan yang bukan dari dalam diri kita sendiri, melainkan kekuatan dari Roh Kudus. Untuk itu kita harus menjadikan ini sebagai kekuatan utama dan terutama di dalam hidup kita, yang tentunya akan membentengi diri kita dari perilaku-perilaku
yang akan membawa kita ke dalam dosa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri karena jerat dosa begitu memikat, jerat dosa begitu kuat. Mungkin kadangkala kita merasa benar-benar tak berdaya dan putus asa melihat dosa-dosa kita. Betapa besar dosa-dosa kita, betapa banyak dosa-dosa kita. Kita merasa terikat dengan dosa kita begitu lama dan mungkin tidak terpikir. Dan mungkin tidak akan ada lagi usaha dan kuasa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dosa-dosa kita itu. Tidak ada kekuatan atau kuasa yang kita miliki untuk mengatasi dosa kita. Untuk itu, saudara, mari kita menjadikan kekuatan baru yang telah Tuhan berikan menjadi andalan kita yang utama dan terutama, sehingga ada kuasa yang datang dari Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk melakukan atau mengatasi kebuntuan menghadapi dosa-dosa kita tadi. Tuhan tidak hanya mengirim Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita, tetapi Dia juga mengirim Roh Kudus untuk memungkinkan kita mengatasinya. Apakah kita pernah terpikir atau mungkin kita bertanya, bagaimana Yesus menjalani kehidupannya di dalam pelayanannya, bagaimana Ia mengatasi segala cobaan yang mencobai Dia. Dan seperti kita ketahui, kita lihat dibaca di dalam Alkitab, jawabannya adalah karena Yesus diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan kuasa yang sama juga tersedia bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan yang singkat ini mari kita renungkan apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui kebangkitan dan kematiannya. Mari senantiasa mengingat kebaikan atau pekerjaan yang telah Ia lakukan pada kita. Dan jangan ragu lagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang tepat selanjutnya dalam menjalani hidup kita melalui harapan-harapan baru yang telah Tuhan berikan pada kita. Apa yang telah Tuhan lakukan terhadap kita. Kiranya ini dapat menjadikan berkat bagi saudara dan saya di dalam menjalankan kehidupan yang masih Tuhan berikan, yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya renungan yang singkat ini dapat memberkati saudara dan saya sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas harapan yang baru, harapan yang hidup yang telah Engkau berikan. Harapan yang menjadikan kami memiliki Tuhan yang baru, harapan yang telah mengubah kami menjadi manusia yang baru, dan harapan yang memberi kami kekuatan yang baru. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mengerti dan mengambil langkah-langkah atas hidup kami ketika kami telah menerima harapan-harapan itu. Ampuni kami jika selama ini kami tidak peduli, tidak memahami, bahkan menyia-nyiakan harapan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Putra-Mu
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi harapan bagi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Kini tiba saatnya saya rindu untuk menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terlebih kami rindu melalui kehidupan kami di hari ini boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.